Pria ini digigit oleh ular berbisa. Namun, ketika dokter mencoba memberinya morfin untuk mengurangi rasa sakit, ia dengan tegas menolaknya. Alasan bukan karena dia seorang pahlawan, tetapi karena beberapa waktu lalu dia adalah pecandu narkoba. Ketika dia mengetahui bahwa pacarnya hamil, dia memutuskan untuk mengubah segalanya. Dia berkata bahwa sekarang dia akan bertanggung jawab. Namun pacarnya berkata untuk menjauh darinya. Hatinya hancur, tapi dia tidak melanggar janjinya. Kemudian dia pergi ke stasiun pemadam kebakaran sendirian dan mencoba menjadi pemadam kebakaran, namun dia langsung dikeluarkan. Ketika dia hendak pergi, kepala pemadam kebakaran menghentikannya dan hanya bertanya satu hal. Kenapa ingin menjadi pemadam kebakaran? Jawabannya adalah, karena saya akan menjadi seorang ayah dan ingin anak saya bangga padaku. Kepala pemadam kebakaran memutuskan untuk memberinya kesempatan dengan satu syarat. Dia harus menyelesaikan pendakian 10 km dalam 1 jam. Brandon sangat lemah dan semua orang merasa dia tidak akan mampu melakukannya. Seperti yang diperkirakan, pada awalnya dia mulai muntah dan ketika yang lain kembali, Brandon masih setengah jalan. Semua orang mengira dia akan menyerah, namun kejutan terjadi. Brandon kembali di menit terakhir. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto kecil dari puncak gunung kepada kepala pemadam kebakaran. Saat itu, dia berhasil mendapatkan kepercayaan kepala pemadam kebakaran. Setelah itu, Brandon pergi ke supermarket dan membeli banyak perlengkapan bayi. Lalu diam-diam meninggalkannya di depan pintu pacarnya tanpa berkata apa-apa dan pergi. Sejak saat itu, dia terus berlatih dan secara diam-diam mengirimkan makanan untuk pacarnya, namun tidak pernah berbicara langsung dengan pacarnya. Perubahan pada diri Brandon mulai terlihat oleh semua orang. Dia terus bekerja keras, mendapatkan kepercayaan tim, dan membawa tim pemadam kebakaran meraih penghargaan besar. Suatu hari, ketika dia sedang mengirimkan barang dan hendak pergi diam-diam, pacarnya tiba-tiba memanggilnya. Dia sangat senang melihat perubahan pada diri Brandon, dan dengan tulus memaafkannya, dia meminta Brandon untuk menggendong bayi mereka. Brandon sangat ingin melakukannya, tetapi takut bajunya akan kotor. Namun, pacarnya menolak, dan ketika Brandon menggendong bayi itu, air mata Brandon tak bisa berhenti mengalir. Dia meminta maaf dengan tulus. Semua berjalan dengan baik, namun kemudian muncul masalah besar. Sebuah kebakaran terjadi di hutan. Seluruh tim dikirim untuk menangani kebakaran. Brandon diberi tanggung jawab untuk memantau arah angin. Tim mengira ini hanya misi rutin. Mereka dengan santai mengatakan, "Selamat tinggal pada Brandon." Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah perpisahan terakhir. Begitu Brandon sampai di titik pemantauan, dia mengetahui bahwa arah angin tiba-tiba berubah dan api sedang bergerak langsung menuju tim mereka. Dia segera memberi peringatan kepada tim. Namun api datang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa keluar tepat waktu. Kepala pemadam kebakaran dan seluruh tim terjebak. Mereka melakukan yang terbaik dengan memasang perisai api. Tetapi setelah itu mereka hanya bisa berharap pada pertolongan dari atas. Ketika tim penyelamat tiba, mereka menemukan 19 tubuh yang terbakar. Brandon benar-benar hancur. Dia merasa seharusnya dia juga mati di sana. Namun, ketika dia bertahan hidup, satu tugas terakhir masih menunggunya. Ketika keluarga pemadam kebakaran lainnya mendengar bahwa satu orang selamat, semua orang menunggu dengan harap-harap cemas di gym. Setiap orang berdoa agar orang yang selamat itu adalah orang yang mereka kenal. Kemudian Brandon masuk dan semua harapan itu runtuh. Seluruh gym dipenuhi